Halo, balik lagi di channel aku. Di video ini aku akan melakukan review dan unboxing lensa Canon. Ya, Canon EFS 24mm f2.8 STM. So, let's check it out. Oke, jadi lensa ini sebenarnya sering disebut sebagai lensa pancake. Kenapa? Bisa dilihat gambarnya ya, lensanya kecil dan gepeng. Jadi orang-orang sering menyebut dengan pancake. Bisa dilihat boxnya seperti ini. Di sini ada tulisan Canon, di sebelahnya ada 24mm dan di sini ada gambarnya. Oke. Kenapa sih pakai embel-embel STM? STM adalah singkatan dari stepper motor. Artinya adalah inovasi dari Canon untuk membuat shutter speed tidak bising ketika autofocus dijalankan. Jadi jika kamu ngerekam video dengan pakai lensa yang STM, tidak akan bisik ngek lagi, tapi dia lebih halus gerakannya. Sebenarnya kemarin tuh galau mau beli antara dua, yaitu 50mm f1.8 atau yang ini. Namun karena untuk general use lebih bagus pakai yang ini, dan untuk bokehnya tidak terlalu beda jauh, so ya aku memutuskan untuk beli yang ini. Dan sebenarnya nggak menyesal-nyesal juga kok untuk beli ini karena kualitasnya juga impresif. Ini boxnya sebenarnya kemarin udah dibuka sih untuk mencoba. Kalau nggak mencoba nggak mungkin bisa review ini kan. Jadi kita lihat aja isi dalamnya bagaimana. Oke. Di sini ada manual book, kemudian ada kwitansi dan warranty card. Lalu di dalamnya ada seperti ini, ada bubble wrap, dan di dalamnya ada plastik yang isinya lensa. So, lensanya adalah seperti ini. Ukuran lensanya kecil banget dan enteng banget sih sebenarnya. Oke. Terus sisanya yang lain kita singkirin dulu. Kita mulai reviewnya ya. Secara kualitas body ini cukup bagus. Nggak plastik-plastik amat, hampir sama dengan kit lens. Jadi terlihat cukup elegan lah ya, kalau misalkan bisa dibilang. Kemudian yang kedua, focal length dari lensa ini 24mm, yang bisa dibilang semi wide ya. Kalau kamu tahu semuanya dari Canon kan dapat kit lens. Kit lens dia 18 sampai 55mm, dan 24mm itu ya kira-kira bisa sekali zoom dari yang 18. Walaupun nggak wide amat, tapi cukup lah untuk bisa jarak pandang yang cukup jauh di belakang, dan bisa ngeliat backgroundnya di belakang cukup banyak. Nggak terlalu ngezoom ke depan, ke muka kita, tapi dia cukup bisa menangkap banyak area yang di backgroundnya, seperti itu. Ketiga, yang bagusnya adalah dia kalau autofocus kagak bunyi krek kayak lensa-lensa dulu, tapi yang ini silent dan cukup halus sih. Jadi kalau misalkan lagi rekam video atau lagi foto, nggak terlalu terganggu dengan berisik-berisiknya shutter itu. Dan yang keempat adalah ini bisa autofocus, tapi ketika di mode autofocus kita bisa muter fokusnya. Jadi ya semacam autofocus digabung sama manual focus, jadi cukup bagus sih menurut aku. Yang keempat, dengan f yang kecil 2,8, maka semakin cahaya akan semakin banyak masuk tentunya, karena bukaannya semakin besar. Nah, 2,8 cukup kok untuk menghasilkan gambar yang bokeh, yaitu gambar yang backgroundnya blur, tapi di fokusnya lebih tajam ke kita. Dan kualitas gambarnya overall secara keseluruhan ini lebih bagus daripada kit lens. Dan selanjutnya, lensa ini cukup affordable, kira-kira harganya sekitar 2 jutaan, namun tidak nyampe ke 2,5. Dan ini makanya bisa dibilang affordable banget dan cukup bagus untuk kamu yang mau update lensa gitu. Sekarang kita lihat ke cons-nya, karena lensa ini adalah semi wide, jadi kamu nggak bisa nangkep banyak di background-nya. Masih ada yang lebih banyak, lebih
maksudnya masih ada yang bisa lebih wide, yaitu dengan lensa ukuran 10-18 mm itu oke lah, lebih menangkap banyak backgroundnya. Jadi ini kamu harus posisikan banget supaya kamu bisa menangkap background sebanyak-banyaknya dengan lensa yang semi wide. Cons yang kedua, kalau dibandingkan dengan yang 1,8 f ya, bokehnya tidak sehalus 1,8, but kamu bisa mainin jarak, yaitu dengan mendekat atau menjauhi objek supaya terlihat lebih natural bokehnya dan terlihat lebih blur gambar bokehnya. Konsepnya yang ketiga, lensa ini adalah prime lens, jadi kamu nggak bisa ngezoom pakai lensa ini. Kalau mau ngezoom ya kamunya yang bergerak maju mundur untuk mendekati atau menjauhi objek. Oke, konsep selanjutnya di sini lensanya nggak punya image stabilization. Apa sih artinya? Jadi kalau nggak punya image stabilization, kalau kamu lagi foto, tangan kamu gerak dikit, itu akan mempengaruhi ke hasil foto. Bisa jadi ngeblur, bisa jadi agak bergerak, atau lainnya. Oke, secara keseluruhan aku bilang lensa ini cukup worth it untuk dibeli dengan harga yang murah, kualitasnya tapi nggak murahan. So, dari rating 5, aku kasih nilai 4,5. Oke, cukup sekian review dan unboxing kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian yang lagi bingung-bingung nih mau milih upgrade untuk lensa Canon-nya. Oke, kalau selanjutnya kamu mau request review apapun atau konten apapun, silahkan komen di bawah. Jangan lupa klik like dan subscribe ke channel ini. Keep up the good hopes and see you next video. Bye-bye. Wow.